Bayangkan sahabat, ketika suatu hari kita berdiri di depan makam orang tua kita, tanah masih basah, nisan masih dingin, dan dada terasa sesak menahan rindu. Saat kita menatap batu nisan itu, muncul pertanyaan yang menusuk hati. Apa yang sudah aku berikan untuk mereka setelah mereka pergi? Tahukah sahabat, ada satu kalimat singkat, hanya dibaca satu kali saja, yang mampu menerangi kubur mereka dengan cahaya, melapangkan ruang mereka, bahkan menghapus sejuta dosa kita sendiri, dan banyak orang tidak mengetahuinya. Kalimat apakah itu? Mari kita simak hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah Anda berdiri di sebuah pemakaman, menatap sebuah nisan yang tertulis nama orang yang kau cintai? Udara terasa hening, angin berhembus pelan, dan daun-daun kering berjatuhan seolah ikut berduka juga. Tanah merah yang mengering itu seperti berbicara kepada kita, suatu hari tempat ini akan menjadi rumahmu juga. Di momen itu, dada terasa sesak, ada kenangan yang tiba-tiba muncul bertubi-tubi. Tawa ayah yang dulu menguatkanmu, pelukan ibu yang selalu menenangkanmu, atau suara lembut mereka yang kini tak akan pernah terdengar lagi. Dan air mata mulai menetes tanpa kita sadari, bukan karena lemah, tapi karena rindu yang memecah hati. Betapa banyak kebaikan yang mereka lakukan untuk kita, betapa besar pengorbanan mereka yang mungkin belum sempat kita balas. Namun sahabatku, ketika mereka telah tiada, ketika tanah telah menutup tubuh mereka, apakah kita masih bisa berbuat sesuatu untuk membahagiakan mereka di alam kubur? Apakah masih ada hadiah yang bisa kita kirimkan untuk menerangi tempat peristirahatan mereka? Subhanallah, jawabannya ada. Ada satu amalan yang begitu ringan di lisan, namun berat sekali di timbangan pahala, yang jika kita hadiahkan saat berziarah, Allah akan memasukkan cahaya ke dalam kuburnya, melapangkan ruangnya, mengangkat siksanya, dan menghapus sejuta dosa kecil kita sendiri. Namun sayangnya, banyak orang tidak mengetahui amalan luar biasa ini. Sahabatku yang beriman, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, jangan lupa untuk para sahabat bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Dan juga untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah,
izinkan saya bercerita tentang seseorang laki-laki bernama Pak Abdullah, seorang guru ngaji yang sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, penyabar, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Beberapa tahun lalu, ibunya wafat setelah mengalami sakit panjang. Sejak hari itu, hampir setiap hari Jumat setelah sholat subuh, Pak Abdullah berjalan kaki menuju makam ibunya yang berjarak hampir 5 km dari rumahnya. Hujan, panas, atau angin kencang tidak pernah menghentikannya. Sesampainya di makam, ia duduk dengan tenang, menundukkan kepala, mengusap nisan dengan lembut, lalu membaca doa dan melafalkan satu kalimat tauhid yang ia hadiahkan untuk sang ibu. Ia lakukan itu tanpa pernah absen, bahkan ketika kakinya terluka, ketika ia sedang tidak enak badan, atau ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Baginya, itu bukan sekedar ziarah, tetapi bukti cinta dan bakti yang tidak pernah mati meski jasad telah terpisah. Sahabatku, waktu berjalan terus. 3 tahun setelah kepergian ibunya, Pak Abdullah mengalami peristiwa yang tak pernah ia lupakan. Pada suatu malam menjelang subuh, ia bermimpi bertemu ibunya. Ibunya mengenakan pakaian putih bercahaya, wajahnya berseri dan tersenyum dengan kedamaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ibunya berkata dengan suara lembut, "Anakku, setiap bacaanmu menerangi kuburku. Setiap langkah kakimu menuju makamku menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan pernah hentikan amalan itu, karena cahaya yang engkau kirimkan menjadi penolongku di alam barzah." Saat terbangun, air mata Pak Abdullah mengalir deras. Ia bersujud lama sekali, menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia mendapat kabar bahwa amalan kecilnya telah sampai dan bermanfaat besar bagi ibunya. Sejak hari itu, semakin banyak orang di desa mencontoh kebiasaan Pak Abdullah, bukan karena ia pandai berceramah, tetapi karena ketulusan bisa menggerakkan hati lebih kuat daripada 1000 kata. Sahabatku, betapa besar rahmat Allah. Hanya dari satu kalimat tauhid, Allah berkahi ahli kubur dengan cahaya, dan pembacanya pun dihapus sejuta dosanya. Mungkin kedua orang tua kita telah tiada, tapi kasih sayang dan bakti tidak harus berhenti di liang kubur. Selama nafas masih ada, kesempatan mengirim cahaya bagi mereka masih terbuka luas. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, amalan ini sangatlah mudah, ringan, tidak membutuhkan waktu yang lama, namun pahalanya mengalir seperti air di sungai surga. Bagaimana cara mengamalkannya? Maka mari kita perhatikan baik-baik langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, datanglah para sahabat ke makam dalam keadaan berwudu, karena wudu adalah cahaya, dan kita datang bukan sebagai wisatawan kubur, tetapi sebagai anak yang membawa hadiah untuk orang tuanya, atau sebagai saudara seiman yang membawa cahaya untuk ahli barzah. Kemudian yang kedua, ucapkanlah salam kepada ahli kubur, seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal kuburi, antumus sabiquna wa nahnul lahiqun. Yang artinya, keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Dengan salam ini, kita menunjukkan adab dan penghormatan. Lalu yang kedua, duduklah dengan tenang. Tundukkan kepala dan hadirkan hati. Jangan terburu-buru. Bayangkan wajah orang tua kita yang tersenyum dan menunggu hadiah dari kita. Karena bagi mereka, bacaan kita adalah cahaya yang sangat berharga. Kemudian yang keempat, niatkan amalan ini sebagai hadiah. Dalam hati ucapkanlah, "Ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan ini untuk ayahku, untuk ibuku, atau untuk semua muslimin yang telah mendahului kami." Niatkan yang tulus adalah kunci terkabulnya doa. Kemudian yang kelima, yakni kita bacalah kalimat tauhid ini 1 kali saja dengan penuh keyakinan. Adapun bacaan tauhidnya adalah sebagai berikut.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Mari kita ucapkan satu kali lagi demi kedua orang tua kita, demi orang yang kita cintai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para sahabat, yang perlu diperhatikan adalah baca dengan perlahan, rasakan setiap hurufnya, karena malaikat mencatat setiap tetesan keikhlasan. Kemudian yang keenam, setelah membaca, berdoalah untuk ampunan kedua orang tua. Ucapkanlah Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka, sayangilah mereka, maafkanlah mereka, dan muliakanlah mereka. Karena doa anak yang saleh adalah penerang kubur bagi orang tuanya. Adapun waktu terbaik untuk mengamalkannya, yakni pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Setelah selesai solat, kemudian saat berziarah pada hari-hari tertentu seperti hari raya atau tanggal lahir atau wafat orang tua kita. Namun ingat, kapanpun dilakukan, insya-Allah tetap besar pahalanya. Adapun keutamaan atau fadilah daripada amalan ini, yang pertama, kubur ahli mayit dipenuhi cahaya, Allah melapangkan ruang kuburnya. Yang kedua, siksa jika ada diangkat oleh Allah, pembacanya mendapatkan 1.000.000 pahala. Yang ketiga, diangkat 1.000.000 derajat dan diampuni 1.000.000 dosa kecil. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, hidup ini hanyalah sebentar. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan kita akan kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa kecuali amal dan doa yang tulus. Jika hari ini kita masih bisa mengirimkan hadiah cahaya kepada kedua orang tua kita, maka lakukanlah sebelum terlambat, karena mungkin kelak kitalah yang berbaring di dalam tanah itu, dan kitalah yang berharap ada anak, cucu atau sahabat yang mengingat kita dan mengirimkan penerang kubur untuk kita. Jangan biarkan kubur orang tua kita gelap tanpa cahaya. Jangan biarkan mereka menunggu hadiah yang tidak pernah datang, karena bacaan yang ringan bagi kita bisa menjadi pelita yang sangat besar bagi mereka. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita, melapangkan kuburnya, mengangkat derajat mereka, dan mempertemukan kita kembali di surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik like, komen, salawat di kolom komentar, juga share kepada orang lain, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat barokahnya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.